Nomor 1, batu bermassa 200 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan awan 50 meter per second. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat dan gesekan udara diabaikan, maka tentukanlah tinggi maksimum yang bisa dicapai batu. Ini Hmax ya, kita cari. Kemudian waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum, maka time H maksimum sama lama batu berada di udara sebelum kembali jatuh ke tanah, berarti time totalnya kita cari. Nah, kalau kita bikin sketsanya kurang lebih seperti ini, batu, tanahnya di sini ya. Batunya dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal ya 50 meter per second, nanti balik lagi ke tanah. Ya, ini ke atasnya 50 meter per second dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat ya. Di sini di titik maksimum ya, kita hitungnya satu-satu prosesnya dari bawah ke atas, nanti dari atas ke bawah ya. Ini kita punya VT-nya, VH max ya, ini sama dengan 0. Ya kan pasti berhenti sesaat kemudian balik lagi. Maka untuk cari tinggi maksimum kita bisa pakai rumus yang kedua, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, plus minus 2GH ya. VT-nya ini kan 0 sama dengan 50 kuadrat, karena ke atas jadi berlambat, min 2 kali 10 kali H ya. Jadi dari proses dari bawah ke atas ini perpindahannya berapa? Ini kita pindahin ruas ke kiri, 2 kali 10 kita punya 20H sama dengan garis 50 kali 50 saja ya, biar ngitungnya enak. Nolnya bisa kita coret. 2 sama 50 dapatnya 25. 25 kita kalikan 5, 125 meter. Oke, kita dapat Hmax-nya. Kemudian untuk cari waktu yang diperlukan batu mencapai ketinggian maksimum, ini bisa pakai konsep aja. Gravitasi 10 meter per second kuadrat, artinya dia akan mengalami perubahan kecepatan 10 meter per second tiap sekon. Maka tiap detik kalau naik ini kecepatannya berkurang 10 meter per second ya, karena diperlambat dia arah gravitasi dengan arah pergerakannya berlawanan. Maka kalau kita pakai logika, kalau tiap detiknya dikurangin 10, kalau kecepatan awalnya 50, maka sampai di sini kan T-nya sama dengan 5 second. Selesai. Kalau mau pakai rumus, kita bisa pakai rumus pertama, yang VT sama dengan V0 min GT, ya, diperlambat ya, naik ya. VT-nya kan 0. Ini nilainya 50 min 10T, pilihan ruas ya. 10T sama dengan 50. T-nya sama dengan, ya, coretkan ini, nilainya 5 sekon. Ya, hasilnya sama persis. Sehingga kalau kita cari nilai lama batu berada di udara, dari mulai dilemparkan sampai balik lagi, itu kan jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah ke atas ini membutuhkan waktu 5 sekon, maka dari atas ke bawah juga waktunya 5 sekon. Tapi di sini pasti T-nya sama dengan 10 sekon. Karena apa? Kalau ketika ke atas itu kan diperlambat tiap detiknya kan 10, kalau ke bawah dia dipercepat lagi dengan tiap detiknya 10 meter per second. Sehingga kecepatan di sini nilainya sama ya, 50 meter per second cuma bawah. Sehingga kita dapat T totalnya itu sama dengan 2 dikalikan TH max ya. Dengan 2 dikalikan 5 sama dengan 10 second. Nomor 2, sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan benda saat T2 second, jarak tempuh benda selama 2 second, ketinggian benda saat T2 second, kecepatan benda saat tiba di tanah, dan waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Oke, kasusnya ini karena dia dijatuhkan. Dia dijatuhkan dari ketinggian, maka ini kasusnya gerak jatuh bebas, GJB ya. Kita ingat bahwasanya kasus GJB ini kecepatan awalnya sama dengan 0, kemudian pasti dipercepat. Maka kita bikin sketsanya ya. Ini bagian tanahnya. Ya, dia dilepaskan dari suatu ketinggian, di mana ketinggiannya nilainya sama dengan 100 meter ini. 100 meter. Oke. Kecepatan benda saat T2 sekon ya, kita tahu karena gravitasinya nilainya 10 meter per second kuadrat, maka tiap detik kecepatannya kan nambah 10. Maka kalau kecepatan benda ini langsung kita dapat VT-nya sama dengan 20 meter per second. Kalau mau pakai rumus kita bisa pakai VT sama dengan V0 plus GT, ya, VT-nya kan 0 ya, otomatis 10 kalikan 2 sama dengan 20 meter per second ya. Time-nya kan tidak 2 sekon. Kemudian jarak tempuh benda selama 2 sekon. Sama, kita langsung pakai rumus yang ketiga, yang H sama dengan setengah GT kuadrat ya. Rumus lengkapnya ada V0T. V0T-nya kan nilainya 0 karena V0-nya kan 0 ya. Kita jadi bebas. K setengah ini 10 ini T kuadrat. T-nya masuk angka 2 ya. Ini bisa kita coret ya. Jadi nilainya sama dengan 20 meter. Ini jarak tempuh benda selama 2 sekon. Jadi kita ingat bahwasanya di rumus GLBB itu nilai S maupun nilai H itu merupakan perpindahan. Jadi H ini merupakan perpindahan vertikalnya. Jadi
Kalau totalnya 100, dia sampai sini, ini 2 sekon. Ya, ini sampai 2 sekon, di mana dia memiliki ketinggian, perpindahan vertikalnya ya, ini sama dengan 20 meter. Alhasil kalau dari sini ke sini 20 meter, yang sini kita masih punya 100 kita kurangin 20 ya, nilainya sama dengan 80 meter. Inilah jawaban ketinggian benda saat itu. Jadi kalau pertanyaan ketinggian ini bukan yang ini ya. Jadi kita ngitungnya dari bawah ke atas. Ya, ini nilainya 80 meter, ini tadi nilainya 20 meter ya. Oke, yang B, C udah kejawab. C kita tulis caranya dulu ya. Ketinggian. Kalau ketinggian berarti dari tanah ya. Berarti kita punya 100 kita kurangin 20 sama dengan 80 meter. Kecepatan benda saat tiba di tanah, kita bisa pakai rumus yang kedua ya, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini kan V0 nya kan 0 karena derajat bebas, maka kita punya VT sama dengan akar ya, 2GH, kita masukkan angkanya, akar 2 kali 10 kalikan hanya, totalnya tadi 100. Oke. Ini sama dengan akar 20 kita kalikan 100, kita tulis di sini, berarti sama dengan akar 4 dikalikan 5 dikalikan 100, 4 yang kita keluarkan dari akar, 2, 100 yang kita keluarkan dari akar, 10, ya, sisa akar 5. Jadi nilainya sama dengan 20 akar 5 meter per second. Kemudian berikutnya yang bagian E, waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Kita pakai rumus yang ketiga, yang H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, ini kan 0, habis ya. Kita punya H sama dengan setengah GT kuadrat, 2-nya pindah ruas jadi 2H, G-nya pindah ruas juga jadi gravitasi, sama dengan T, ada kuadratnya, angin kuadrat kita akar. Maka kita punya di sini time ya sama dengan akar ya 2 dikalikan 100 per gravitasinya 10. Kita coret ya. Kita punya nilainya akar 20, berarti nilainya sama dengan 2 akar 5 second. Kalau kita pecahkan sama dengan akar 4 kali 5 ya, 4-nya keluar nilainya. Nomor 3, sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik, benda sampai di tanah. Pertanyaannya adalah tinggi menara tersebut. Oke, ini ada keterangan dijatuhkan. Maka ini tipenya gerak jatuh bebas. Yang ditanyain ketinggian ketika diketahui time-nya. Maka langsung saja kita bisa pakai rumus yang ketiga, yang H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini kan nilainya 0 karena gerak jatuh bebas ya. Sehingga nilainya setengah kalikan gravitasi 10, time-nya 2, ini kita 2 kita kuadrat, ini bisa kita coret ya, maka hasilnya sama dengan 20 meter. Nomor 4, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah, setelah sampai di tanah kecepatannya 10 meter per second, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat adalah berapa? Oke, sketsanya kurang lebih seperti ini ya, tanahnya di sini. Ini ketinggiannya H, kita nggak tahu ya, ini hanya berapa. Ternyata ketika sampai di tanah di sini, dia kecepatannya berapa tadi? 10 meter per second. Nah, pertanyaannya, untuk mencapai ketinggian setengah H, kan setengah H, dia butuh waktu T itu berapa? Jadi, kalau dari atas ke bawah ini 10 meter per second, maka dari sini berapa lama? Kalau kita pakai logika ya, dari atas ke bawah ini kan kita cuma butuh waktu 1 sekon, karena kan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, sehingga kita punya ya, kalau tiap detik dia nambahnya 10, maka kalau di sini 10 meter per second, berarti kan waktu yang diperlukan hanya 1 sekon saja. Atau kalau pakai rumus kita punya VT sama dengan V0 plus GT. VT-nya kan nilainya 10, V0-nya ini 0 plus 10T, maka 10 sama dengan 10T, T-nya sama dengan 1 sekon. Kalau dari atas ke bawah ini nilainya 1 sekon, ya, berarti kalau di tengah, apakah setengah sekon? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena ini prosesnya GLB, bukan GLB. Kalau dia GLB, oke lah, di sini jawabannya setengah sekon. Tapi karena bukan GLB, maka kita tidak bisa. Maka kita harus cari hanya dulu ya. Kita pakai rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT-nya kan nilainya 10 kuadrat sama dengan, ini kan 0 habis ya. 2 kalikan 10 kalikan H kita cari ya, kita punya 100 sama dengan 20H, maka kita punya H sama dengan 100 kita bagi 20, 5 meter. Bisa. Atau mau pakai rumus yang ketiga juga boleh, karena kita udah dapat time-nya 1 sekon tadi. H sama dengan setengah
GT kuadrat ya, dan setengah 10 1 kuadrat. Ini kan tinggal kita coret 10 bagi 2 kita dapatnya 5 meter. Hasilnya sama saja. Jadi untuk mencari apa yang kita butuhkan itu pakai mana saja sebenarnya bisa. Tinggal 3 rumus GLBB itu tinggal kita bolak-balik saja. Karena ketinggiannya 5 meter, otomatis dari setengah H nilainya sama dengan 2,5 meter. Cari waktu kita pakai rumus yang sebelumnya ya, T sama dengan akar ya, 2H per G. Ini manipulasi dari rumus yang ketiga. Nilainya sama dengan akar 2 dikalikan 2,5 bagi 10 ya, sama dengan akar 5 per 10, berarti sama dengan akar 1 per 2. Ya, ini kalau kita uraikan sama dengan akar 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Ingat penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, berarti 1 per akar 2, kita kalikan akar 2 per akar 2, hasilnya sama dengan akar 2 per 2, sama dengan setengah akar 2 sekon. Nomor 5, sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah berapa? Langsung ya, kita punya rumus yang tadi. VT ya kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH, karena dia dijatuhkan, berarti otomatis V0-nya nanti 0. Jadi tinggal VT sama dengan akar 2GH. Ini dihafalin ya rumus ini ya, ini sangat berguna sekali. Cara cepatnya ya, langsung 2 kalikan 10 kalikan hanya 40, berarti sama dengan akar berapa ini? 800. Kalau kita uraikan sama dengan 4 kali 2 kali 100, 4-nya keluar jadi 2, 100-nya keluar jadi 10, sisa akar 2. Maka jawabannya sama dengan 20 akar 2 meter per second. Nomor 6, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Setelah 4 sekon dilemparkan, arah dan kecepatan benda tersebut adalah berapa? Oke, banyak cara mengerjakan soal seperti ini. Yang paling enak kita menggunakan nalar saja, ya. Ini dari bawah dia naik ke atas, kemudian turun lagi, ya. Sini. Dia punya kecepatan 30 meter per second. Ya, otomatis untuk nyampe ketinggian maksimum, ya ini kan T-nya sama dengan 3 second. Loh, kok bisa? Kita pakai rumus yang pertama, VT sama dengan V0 min GT. Ini kan VT-nya kan nilainya 0, V0-nya nilainya 30, min 10T, kita dengan ruas. 10T sama dengan 30, T-nya sama dengan 3 second. Ya, logikanya kan gravitasi pasti nilainya 10 meter per second kuadrat, berarti tiap detik dia kecepatannya dikurangin 10. Sehingga untuk mencapai ketinggian maksimum butuhnya 3 detik. Dari rumus ini juga bisa kita bikin rumusnya lagi. Otomatis kan kalau kita uraikan 0 sama dengan V0 min GT, bina ruas ya. GT sama dengan V0, T-nya sama dengan V0 per G. Ya, ini adalah rumus untuk TH max. Berarti tinggal kecepatannya yang kita bagi dengan gravitasi saja. Jadi misalkan kecepatannya itu 15 meter per second, berarti butuh 1,5 detik untuk sampai detik di sini. Kemudian pertanyaannya setelah 4 sekon. Berarti kalau dari bawah ke atas kan butuhnya 3 sekon, dari atas ke bawah dia butuhnya juga 3 sekon juga. Di sini T-nya sama dengan 6 sekon dengan kecepatan ke bawah, di sini 30 meter per second. Maka sekali lagi pada ketinggian yang sama dia akan memiliki kecepatan yang sama ya, cuma satunya ke atas, satunya ke bawah. Maka kita punya kalau 4 berarti kan kira-kira di sini ya. Jadi lagi turun. Dan kecepatannya berapa? Karena gravitasinya 10 meter per second, ini T sama dengan 4 sekon, maka dia kan nambah 1 sekon. Jadi kita punya ya di sini VT-nya sama dengan ya 10 meter per second. Berarti arahnya ke bawah ya dengan kecepatan 10 meter per second. Kalau mau pakai rumus juga bisa. Kita langsung pakai rumus yang pertama ya. VT sama dengan V0 min GT. VT-nya yang kita cari ya. V0-nya kita masukin 30 min gravitasi 10, time-nya kan 4, masukin tekan 4. 30 min 40 sama dengan negatif 10 meter per second. Nah, tanda negatif ini menyatakan berlawanan arah. Berlawanan arah dari arah semula maksudnya. Karena kita yang ingat lagi bahwasanya rumus GLB itu semuanya adalah bentuk daripada rumus vektor besarannya. Nomor 7, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dan kembali ke tempat pelemparannya dalam waktu 6 sekon. Kecepatan awal bola dan ketinggian maksimumnya adalah berapa? Jadi ini kita cari V0 dan H max ya. Nah, soal ini merupakan bentuk lain daripada soal yang sebelumnya di nomor 6 karena dia dari
bawah, kemudian ke atas, kemudian balik ke bawah lagi. Ya, ini kan T-nya di sini sama dengan 6 second, maka di sini separuhnya ya, T sama dengan 3 second. Tadi kita punya rumus TH max itu kan sama dengan V0 per gravitasi. Maka kalau kita cari V0-nya sama tinggal TH max ya, kalikan gravitasi 3 dikalikan 10 sama dengan 30 meter per second. Oke, berarti dia dilempar ke atas kecepatannya 30 meter per second. Ini kalau pakai rumus ya. Tapi kalau pakai nalar kan udah jelas ya. Kalau dari bawah ke atas ini 3 sekon berarti kecepatannya 30. Atau misalkan benda kita lemparkan ke atas dengan kecepatan 50 meter per second ya, maka nyampe titik tertinggi ya 5 second ya. Sama aja konsepnya, tetap pakai konsep ini. Toh ini pun juga bentuk lain daripada rumus pertama. Jadi tetap yang dihafalkan cuma 3 rumus saja. Kemudian kita dapat kecepatan awalnya 30 meter per second, ketinggian maksimumnya kita pakai rumus yang kedua bisa, ketiga bisa. Karena kan kita udah dapat waktu. Pakai ketiga boleh. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Karena diperlambat ya. 30 kalikan 3 min setengah. Ini 10, ini 3 kuadrat. Sama dengan 90. Ini coret-coret dapatnya 5. Ya, dikurangi. 5 kalikan 9 ini 45, berarti nilainya sama dengan 45 meter. Atau mau pakai rumus kedua sama aja, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya 0 ya, V0-nya ini 30 kuadrat ya, min 2 kalikan 10 kalikan H. Kita pindahin ruas, kita punya 20H sama dengan 900. Ini 0 kita coret ya, hanya sama dengan 90 kita bagi 2, 45 meter ya, tetap sama hasilnya. Nomor 8, sebuah benda dilepaskan dari menara tanpa kecepatan awal. Oke, ini gerak jatuh bebas kasusnya. Ternyata benda sampai di tanah dengan kecepatan 40 meter per second. Tinggi menara tersebut adalah berapa? Ini sama aja kayak soal yang sebelumnya ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, karena ini 0, kita punya rumus VT kuadrat sama dengan 2GH. Kamu pasti ingat dengan rumus ini ya. Ini kan kayak yang VT akar 2GH itu bentuk lainnya. Maka VT-nya masukin 40 kali 40, kita tulis gini aja, nggak usah kita kuadratin ya, biar enak ya. 2 kalikan 10 kalikan H. Ya, coret, kita coret, hasilnya 2. 40 kali 2, 80 ya, hanya sama dengan 80 meter. Nomor 9, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 72 km per jam dari suatu tempat yang berada 20 meter di atas tanah. Bola akan sampai ke tanah setelah berapa sekon? Jadi kalau kita gambarkan sketsanya kurang lebih seperti ini. Di sini ya. Ini ketinggiannya 25 meter. Benda di sini kita lemparkan ke atas, kan dia turun lagi nanti ke sini ya. Di sini kecepatannya dalam SI 72 berarti 20 meter per second. Karena gravitasi 10 meter per second kuadrat, otomatis di sini dia punya kecepatan 0 sehingga T-nya sama dengan 2 second kayak soal-soal sebelumnya ya. Sehingga di posisi yang sama ya, dia ke bawah dengan kecepatan 20 meter per second ya. Kalau dari sini ke sini 2 sekon, ini ke sini 2 sekon juga, berarti ini T-nya sama dengan 4 sekon. Untuk cari waktu dari sini ke sini, kita cari kecepatan di sini dulu ya, pakai rumus kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT-nya nilainya yang kita cari ya. VT kuadrat, V0-nya ini ada 20 kuadrat ditambah 2 kalikan 10 kalikan hanya ada 25, kita punya sama dengan 400, kita tambahin 25 kali 2, 50, ini 500 ya. Berarti kita punya VT sama dengan akar, ini kita jumlahin 900, berarti sama dengan 30 meter per second. Jadi benda di sini jatuh dengan kecepatan 30 meter per second. Kita bisa cari waktunya, udah ketahuan ya, ini 20, ini 30, berarti kan 1 sekon ya. Berarti ini T-nya sama dengan 5 second. Kalau pakai rumus, kita bisa pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus GT, VT-nya 30 sama dengan ini 20 plus 10T. Ini kan 20-nya pindah ruas ya. 30 min 20 sama dengan 10T, kita punya 10 sama dengan 10T, T-nya sama dengan 1 second. Nah, sehingga kalau dari sini ke sini ya, dari awal pelemparan ke puncak 2 sekon, pada puncak ke titik yang ketinggian sama dengan pelemparan 2 sekon, berarti kan 4 sekon, ke bawah 1 sekon, berarti kan ini jawabannya 5 sekon. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, mau cara langsung, kita bisa pakai cara persamaan kuadrat. Jadi caranya gini. Jadi awal titik pelemparan ini kita anggap sebagai posisi nolnya. Sehingga kalau dia turun ke bawah ya, sini,
Ini nilainya ketinggiannya H sama dengan minus 25. Kita pakai persamaan kuadrat, pakai rumus yang ketiga. H sama dengan V0 kalikan T min setengah GT kuadrat. Ya, karena awalnya dia diperlambat, ya kita tetap pakai diperlambat. Hanya yang kita masukkan bukan 25 lagi, kita minus 25 ya. Minus 25 sama dengan V0-nya ini 20. T min setengah 10 T kuadrat ini kita cari, dan kita coret ya, dapatnya 5. Kemudian kita susun persamaan kuadratnya, kita pindah ke kiri semua, kita punya 5T kuadrat min 20T, kemudian min 25 sama dengan 0, biar gampang semuanya kita bagi 5, kita punya T kuadrat min 4T min 5 sama dengan 0, kita cari akar-akarnya ya, ini T ya, dikalikan minus 5, jumlahin minus 4, berarti minus 5 plus 1 ya, ini sama dengan 0, kita punya T min 5 sama dengan 0, sama kita punya T plus 1 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 5 atau T sama dengan negatif 1. Waktu nggak mungkin negatif, maka ini tidak memenuhi jawabannya ada 5 skor. Ya, sama persis dengan yang di sini tadi. Tapi lebih enak kalau buat pemahaman, kita lebih enak pakai cara yang pertama. Tapi kalau mau cepat udah paham konsep persamaan kuadrat, kalian bisa menggunakan langsung cara kedua. Nomor 10. Sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per second. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 sekon, maka kecepatan benda saat mengenai dasar sumur, ini VT dicari ya, ini VT, dan kedalaman sumur hanya berapa. Kalau kita sketsain, maka kurang lebih ini sumurnya kayak gini ya. Sumurnya di sini. Di sini benda dilemparkan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian nyampe bawah, ini selang waktu 2 sekon. Ya jelas gravitasinya tetap ya, nilainya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kalau ini ada 2 sekon dan dipercepatnya 10 meter per sekon kuadrat, berarti kan nambahnya kan 20 meter per second. Otomatis di sini kecepatannya dia kita punya ya 20 tambahin 4 sama dengan 24 meter per second. Ini kalau kita pakai konsep aja. Kalau mau pakai rumus, kita bisa pakai rumus pakai ini yang VT sama dengan V0 plus GT. VT-nya kita cari ya, V0-nya nilainya 4 plus 10 kalikan T-nya 2. Jadi sama dengan 4 ditambahin 20 sama dengan 24 meter per second. Ya, sama aja ya. Terserah mau pakai mana, kalau paham lebih enak pakai cara ini yang lebih cepat. Kemudian kedalaman sumur H. Karena ada waktu, kita bisa pakai rumus ketiga, atau ada kecepatan akhir, awal sama akhir ya, kita bisa pakai rumus yang kedua. Kita lebih pakai yang ketiga aja. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat ya. V0-nya kita punya 4, T-nya 2, tambah setengah, ini 10, T-nya ini 2 kuadrat, ini bisa kita coret ya. 4 kali 2 kita dapat 8, ditambah 10 kali 2, 20, sama dengan 28 meter. Kalau pakai rumus yang kedua, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, plus 2GH, H kita cari. VT-nya kan nilainya 24 ya. Ini 24 kita kuadratin sama dengan 4 kita kuadratin, ditambah ini dapat 2 kalikan 10 kalikan H. 576 sama dengan 16 ditambah 20H. 576 kita kurangi 16 sama dengan 20H. Ketemunya 560 sama dengan 20H. Ini kita coret ya. Jadi H sama dengan 56 dibagi 2 sama dengan 28 meter. Sama saja ya hasilnya.